Pak Dev, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ani. Bu Ani, sebelum melakukan coaching, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian coaching dan coaching. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur kita bagaimana Bu Ani memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi dari coachingnya. Baik Pak Jangan Dev, lupa siap. harus menggunakan krisis coaching, baik dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Ani, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bu Ani kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Dev, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tentunya dalam proses coaching ini saya akan present, hadir sepenuhnya. Yang kedua juga saya akan mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga tentunya ini yang utama ya Pak Dev ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti akan menggali coach saya tentang permasalahan tadi. Ya, pertanyaan kedua Bu Ani, kompetensi mana saja yang akan Bu Ani kembangkan yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan dalam observasi ini? Tentunya saya pengennya tiga-tiganya Pak Dev ya. Pertama present, kedua mendengarkan dengan aktif, dan ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya sih pengennya tiga-tiganya Pak Dev berjalan. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ani, indikator apa saja yang diinginkan oleh Bu Ani dalam proses coaching kali ini? Baik, proses coaching kali ini saya menginginkan coach saya ini dapat menemukan permasalahan atau menemukan langkah-langkah apa yang akan coach ini lakukan dalam menyelesaikan mengatasi masalah-masalahnya. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu Ani ya, kita ketemu lagi nanti pada saat pasca observasi. Semoga Bu Ani lancar pada saat menjadi coaching nanti di observasi. Terima kasih Pak Dev. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum Pak Denny, gimana kabarnya hari ini Pak Den? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah sehat Bu Ani. Alhamdulillah sehat nih Pak Den. Pak Den, kemarin ada yang ingin diceritakan nih lebih detail tentang situasi nih, permasalahannya yang Pak Denny hadapi nih saat ini. Nah, bisa diceritakan Pak Denny, silahkan. Iya Ibu, saya melihat sampah-sampah di sekolah ini banyak berserakan tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, biar sampah ini bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti pupuk Bu, gitu. Nah, apa yang terjadi nih Pak Denny sebelum masalah ini muncul? Yang terjadi adalah sampah-sampah di sekolah ini, kebetulan sekolah saya mempunyai lapangan yang cukup luas Ibu. Sekolah kami terdiri dari luasnya 2000 meter. Di depan sekolah, terdiri dari ada 5 pohon mangga dan juga 1 pohon nangka. Dan juga di belakang sekolah kami juga mempunyai pohon juga. Ada pohon jambu bol, ada 4 buah, ada pohon pisang, dan juga ada jambu gelutuk Ibu. Oh gitu, sekolah jadi banyak buahnya ya Pak Den. Iya, pohon buah, pohon nah, apa produktif. perasaan nih Pak Denny sebagai guru nih dengan adanya masalah ini nih Pak? Tentunya masalah sampah ya. Perasaan saya, sampah ini hanya dibuang begitu saja. Dibuang, dikumpulkan ke tempat sampah, lalu diambil ke tempat pembuangan akhir. Setiap hari dibuang seperti itu, tidak bisa dimanfaatkan Ibu. Terus ini bagaimana nih Pak Denny, reaksi teman-teman Pak Denny, rekan sejawat ya tentunya, melihat sekolah apa sih kejadian ini nih, melihat kejadian sampah ini? Teman-teman kami hanya melihat itu sampah dibuang dan juga dibuang saja. Mereka juga menginginkan sampah ini bisa menjadi sampah yang produktif, bisa dipakai untuk kebutuhan sekolah juga. Nah, apa nih Pak harapan Pak Denny ke depannya seperti apa nih tentang kejadian ini Pak Denny? Harapan saya sampah-sampah khususnya daun bisa dijadikan untuk pembuatan composting. Nah, dengan adanya kegiatan composting ini, sampah itu menjadi layu, menjadi
bisa menjadi pupuk. Nah, pupuknya bisa digunakan oleh tanaman-tanaman itu kembali, gitu Ibu. Jadi dari kita untuk kita ya Pak Denny. Iya. Nah, apa saja nih Pak Denny faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ini nih? Maksudnya mempengaruhi yang Pak Den ingin lakukan. Jadi faktor-faktor yang ada di lingkungan sekolah kami adalah terutama banyaknya sampah daun. Itu. Yang kedua yaitu sampah itu hanya dibuang begitu saja sehingga tidak mempunyai manfaat. Jadi saya menginginkan sampah daun itu bisa mempunyai manfaat ke depannya. Ya, dengan programnya Pak Denny bagus ya. Nah, bagaimana nih dampak bagi siswa dan guru tentang kejadian ini Pak Denny? Iya. Dampak bagi siswa yaitu siswa tadinya kurang peduli dengan sampah. Nah, saya menginginkan mempunyai program yaitu Likubang, Bu. Lihat, pungut, dan buang. Nanti saya akan mensosialisasikan kepada siswa bahwa siswa yang melihat sampah dimanapun, kapanpun yang berada, dia melihat itu sampah geletak di mana, lalu dipungut. Setelah dipungut lalu dibuang. Jadi tingkat kepedulian siswa itu bisa meningkat. Alhamdulillah ya Pak Den ya. Nah, adakah sarana pendukung lainnya nih atau alternatif lain nih Pak Den? Sarana pendukung lainnya yaitu pembuatan tempat sampah untuk khusus composting, yaitu tempat sampah khusus daun, ya. Mungkin kalau sampah yang plastik, yang sampah dapur itu bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Akan tetapi sampah-sampah daun nanti dijadikan satu, nanti dia layu dan juga bisa dijadikan composting, nantinya bisa jadi pupuk untuk tanaman-tanaman di sekolah Ibu. Oh gitu, jadi sampahnya langsung dipilah ya Pak Den? Dipilah. Siapa saja nih Pak Den yang bisa memberikan dukungan dalam mengatasi masalah ini Pak? Dukungan yang pertama yaitu saya meminta dukungan kepada kepala sekolah, pemangku kepentingan di sekolah. Yang kedua yaitu teman-teman sejawat saya, guru-guru dan juga penjaga sekolah. Yang terakhir yaitu siswa di sekolah serta orang tua. Jadi siswa mempunyai kepedulian tentang sampah. Iya, selain warga sekolah nih ya Pak Den ya, tadi kan udah semuanya berkolaborasi ya. Nah, selain pihak dari sekolah nih, adakah tuh dukungan lain dari untuk mengatasi masalah ini Pak Den? Iya. Dukungan lain yaitu saya akan merangkul dinas lingkungan hidup, yang mana nanti dinas lingkungan hidup ini akan menerangkan tentang bagaimana kebersihan di sekolah serta bagaimana pembuatan composting, yang nantinya composting ini bisa menjadi kompos lalu bisa menjadi pupuk yang nanti pupuknya ini digunakan lagi untuk sekolah. Bagus ya Pak Den. Nah, langkah-langkah awal apa yang akan Pak Den lakukan nih untuk mengatasi atau melaksanakan program Pak Den ini? Iya. Langkahnya Pak Den. Langkah-langkah awal yang pertama saya sosialisasi kepada murid, yaitu dengan cara tadi program saya lihat, pungut, dan buang, ya. Yang kedua yaitu saya akan meminta dukungan kepala sekolah untuk pembuatan tempat sampah, yang mana tempat sampah itu bisa dijadikan tempat sampah khusus composting. Dan yang ketiga mengajak dinas lingkungan hidup untuk sosialisasi kepada teman-teman sejawat, sehingga mereka mengerti tentang composting dan juga pembuatan pupuk ini, sehingga pupuk ini bisa digunakan untuk memumuki tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Ini kan udah langkah-langkahnya Pak Denny sudah akan terapkan ya. Nah, ini kapan nih akan Pak Denny akan merealisasikan nih langkah-langkah tersebut yang sudah Pak Denny paparkan tadi? Alhamdulillah kalau langkah yang pertama tadi komunikasi dengan kepala sekolah sudah, meminta dukungan sarana juga alhamdulillah sudah direncanakan dari tahun kemarin itu untuk pelebaran tempat sampah.
sehingga tempat sampah ini sudah dibuat di bulan Mei kemarin. Jadi pelaksanaan pembuatan tempat sampahnya sudah terlaksana. Alhamdulillah sudah membuat tempat sampah khusus composting ini 2 bak tempat sampah. Nah, dari sarana kami sudah, tinggal nanti sosialisasi ke siswa tentang program lihat, pungut, dan buang. Jadi kita jadi teladan dulu kali ya, teladan dulu. Nah, yang nantinya mungkin dalam minggu ini saya mengadakan sosialisasi kepada siswa, dan juga yang terakhir nanti saya akan mengajak Dinas Lingkungan Hidup untuk sosialisasi kepada guru-guru bagaimana cara pembuatan composting yang baik dan benar, sehingga nanti dibuatlah pokja, kelompok kerja untuk pembuatan composting ini. Saya tidak bisa kerja sendirian, mungkin nanti saya bisa mengajak penjaga sekolah dan juga teman-teman sejawat lainnya. Tentunya kolaborasi ya Pak Denny. Nah, alhamdulillah nih Pak Denny nggak terasa sudah menemukan solusinya nih sebenarnya. Gimana nih perasaan nih Pak Denny nih? Alhamdulillah senang Ibu. Alhamdulillah sudah plong ya. Plong ya. Ada lagi permasalahan yang ingin kita bicarakan nih Pak Denny? Kira-kira sudah Ibu. Oh, sudah. Terima kasih Pak Denny sudah menemukan solusinya sendiri, dan sebagian juga sudah terlaksana ya Pak Denny ya. Tinggal semoga ke depan program Pak Denny terlaksana dengan baik. Sukses untuk Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Ani sudah melakukan coaching. Saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terhadap indikator ketercapaian yang diharapkan. Alhamdulillah Pak Devian, saya sudah melakukan coaching dengan mengikuti alur Tirta. Yang pertama saya menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan tentunya yang keempat adalah tentang tanggung jawab. Nah, sehingga coaching ini bisa menceritakan permasalahannya secara mengalir aja, dan dapat menemukan solusi-solusinya ke depan dengan sendirinya Pak. Oke, Bu Ani, semua sudah berjalan dengan baik sehingga Ibu sudah menemukan solusinya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ani berdasarkan coaching yang Bu Ani lakukan? Oke, baik Pak Devian. Kompetensi yang akan saya lakukan dengan cara lebih memahami proses Tirta lagi Pak ya, sehingga saya bisa melaksanakan coaching kedepannya itu lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi untuk menggali apa namanya potensi coaching ya, itu Pak Devian. Ya, Bu Ani, cukup sekian dulu penjelasan dari observasi ke pasca. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar. Sekian dulu ya Bu Ani, terima kasih. Sama-sama Pak Devian sudah menjadi observator Sama-sama Bu Ani. kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.